Halo, selamat malam Pak Ivan. Ivan Raditya 17. Selamat malam Kenari Jaya dan Pak Putra. Selamat malam Pak Ivan. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat malam sahabat Kenari semua. Ketemu lagi dengan saya dan kita ketemu lagi di Bincang Kenari malam hari ini. Nggak terasa Bincang Kenari malam hari ini sudah masuk ke episode ke-30. Wow, luar biasa ya. Udah lama juga ya, udah 30 episode malam hari ini. Dan saya ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang terus nungguin Bincang Kenari dan terus menyaksikan bincang-bincang Kenari kita. Terima kasih banyak semuanya buat teman-teman baik dari keluarga besar Kenari Jaya maupun juga sahabat Kenari, followers-followersnya Kenari Jaya yang sudah terus support program Bincang Kenari dan selalu menyaksikan, juga bantu untuk share ke teman-temannya jika memang merasa bahwa acara Bincang Kenari ini bermanfaat. Acara Bincang Kenari mungkin buat sebagian teman-teman yang belum pernah nonton sebelumnya dan belum tahu Bincang Kenari itu apa. Bincang Kenari adalah program dari Kenari Jaya, program bincang santai dengan tokoh-tokoh yang tentunya harapannya bisa menginspirasi kita semua, bisa memotivasi kita semua, dan juga tentunya bisa memberikan kita edukasi. Nah, itu adalah Bincang Kenari. Nah, sudah banyak banget tokoh-tokoh yang pernah kita hadirkan di Bincang Kenari, dan bisa disaksikan tayangan ulangnya di IGTV-nya Kenari Jaya, juga di YouTube channelnya Kenari Jaya. Jadi teman-teman yang ingin melihat episode-episode sebelumnya, ada siapa aja di episode-episode sebelumnya, silahkan untuk masuk ke IGTV-nya Kenari Jaya, juga silahkan kunjungi YouTube channelnya Kenari Jaya gitu. Nah, malam hari ini kita akan unik sekali. Malam hari ini unik sekali. Wow, oke. Narasumber kita malam hari ini sudah join di antara kita. Bunda Syanas, sebentar ya, kita akan invite Bunda sebentar lagi. Nah, sebelum kita invite Bunda, saya ingin bercerita sedikit. Jadi di tanggal 8 Maret yang lalu kita baru saja memperingati Hari Perempuan Internasional. Asal mula dari peringatan ini dipicu oleh penindasan dan ketimpangan yang dialami perempuan pada sekitar awal tahun 90-an. Sehingga membuat mereka lebih vokal dan aktif dalam mengkampanyekan adanya perubahan. Karena tidak bisa dipungkiri, peran perempuan di masyarakat juga tidak kalah pentingnya dengan laki-laki. Nah, masih bersangkutan dengan hal tersebut, malam hari ini kita akan berbincang dengan seorang public figure, yaitu Ibu Syanas Haq, dan biasa akrab dipanggil dengan Bunda, dengan tema perempuan sebagai garda terdepan menghadapi pandemi. Langsung aja ya, kita panggil Bunda Syanas Haq untuk live bersama kita malam hari ini. Nah, jangan lupa buat teman-teman semua, silakan untuk berpartisipasi, bertanya di kolom komen ya. Jadi teman-teman punya pertanyaan apa? Mumpung malam hari ini kita spesial banget. Kita malam hari ini beruntung banget karena kehadiran Ibu atau Bunda Syanas Haq. Oke, langsung aja kita invite dulu. Nah, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini kita beruntung banget malam hari ini karena kita kehadiran wanita super. Selamat malam, Bunda. Malam. Bunda, perkenalkan saya Putra dari Kenari Jaya. Hai Mas Putra, apa kabar? Baik, Saya Bunda gimana, sehat?
Sehat, alhamdulillah. Saya sebagai gender perempuan Alhamdulillah. tersanjung loh Anda memperingati Hari Perempuan Internasional. Wow, iya karena memang itu momennya penting banget Bunda, karena pas banget juga. Makanya Ya, karena momen itu saya sempat tukar pikiran sama Pak Heru, sama Pak Heru, nah, Pak Heru Wicaksono. Kebetulan memang kita cukup banyak komunikasi dengan beliau dan beliau bilang ini sesuai temanya Mas Putra, kita harus undang perempuan hebat yang satu ini katanya. Nah, ini ada sedikit Bunda, ada ya. sedikit catatan dari Pak Heru yang saya mau bacakan dulu sebelum kita masuk ke sesi diskusi atau banyak sih sebenarnya pertanyaan yang udah saya siapkan. Tapi sebelum masuk ke sana, izinkan dulu saya baca catatan dari beliau, dari Pak Heru. Nah, Pak Heru bilang gini, Oke. Bunda Syanasak ini adalah penggerak dan juga pembawa acara yang selalu mengedepankan profil perjuangan perempuan. Beliau memang artis, namun kehidupan untuk mengangkat harkat hidup seorang perempuan untuk hidup dan berarti untuk keluarganya tidak pernah surut. Beliau ibu dari 3 anak yang kebetulan perempuan ketiganya, amat jauh dari menyuruh anak-anaknya untuk jadi artis. Beliau amat sangat mengerti posisi perempuan secara kodrati, namun juga sangat gigih untuk membawa kaumnya keluar dari zona kebodohan dan kezaliman dominasi laki-laki. Seorang sarjana sipil perempuan yang cerdas dan keluar dari lingkungan kemanjaan dan kemewahan dunia keartisan, memberi ruang untuk orang menjadi role modelnya. Oke, masih ada lanjutan. Ingat pesan Kayaknya ibu, satu surga novel di nih. bawah. Iya, ini luar biasa. Saya dikirimin aja sampai bacanya tuh sampai wow, ini luar biasa Pak Heru. Nah, ini masih ada lanjutannya Bunda. Ingat pesan ibu, surga di bawah kaki ibu. Ada wanita di balik suksesnya pemimpin. Menampar dengan senyuman, lebih baik digebuk oleh kejujuran daripada dipeluk oleh kepalsuan. Itu semua jargon di balik perkasanya seorang perempuan untuk mampu menghadapi sesuatu yang maha dahsyat. Dengan caranya, dengan gemulainya. Saat matahari, seorang spionase perempuan mampu menghancurkan sebuah negara. Artinya, sosok dan intelektual seorang perempuan mampu menggunakan semua pesonanya untuk menggerakkan banyak hal bagi sebuah kebaikan dan perjuangan untuk hidup lebih baik. Dan semua ini ada di sosoknya Bunda Syanasak. Wah, Masya Allah. Luar biasa ya. Ini mudah-mudahan Pak Herunya Wah, nonton nih. saya Pak, udah saya bacain titipan pesannya ya Pak. Aduh, ini saya tersanjung Mas Heru Wicaksono. Terima kasih banyak memoarnya yang diberikan kepada saya. Sebetulnya aib saya sih banyak banget, tapi sejauh ini kayaknya Allah masih menutup aib saya lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang kelihatan masih baik-baiknya aja. Aduh, Mas luar Putra biasa mau nanya banget apa? Bunda nih. Banyak banget Bun, banyak banget. Ini catatannya tuh banyak Heeh. banget ya di sini. Jadi Bunda siap-siap ya. Oke, pertanyaan pertama Bun. Ini kita kebetulan nih banyak sekali juga di sini saya lihat tadi audiensnya yang perempuan ya. Ini semangat banget nih begitu tahu Bunda Syanasak dan yang kita angkat adalah tentang kekuatannya perempuan Indonesia. Nah, ini langsung banyak banget ya audiensnya. Pertanyaan pertama dari saya, Bu. Iya. Apa arti dan makna perempuan bagi seorang Bunda Syanas? Menjadi perempuan itu adalah takdir. Jadi nggak usah lah ya kita mengganti takdir itu ingin menjadi lelaki gitu loh. Tetaplah menjadi perempuan yang profesional. Maksudnya ya perempuan seutuhnya. Tetapi kita memang menjadi perempuan takdir. Menikah itu pilihan. Seorang perempuan itu bisa menikah, bisa tidak. Karena di saat buat saya ya, menikah itu bukan berarti mengejar status atau pansos, panjat sosial supaya nggak dibilang perawan tua atau tidak laku gitu loh. Karena menikah itu merupakan pilihan hidup yang harus dilakukan dengan sepenuh tanggung jawab. Karena kita harus menikah dengan orang yang memang menjadi pilihan kita. Kan orang itu mesti penuh dengan komitmen ya gitu.
Karena jangan sampai kita pada saat sesudah menikah, gak ada tuh dengar cerita, aduh ternyata dia begitu. Loh, kan kita menikah dengan orang yang kita pilih sendiri. Nggak dipaksa buat menikah sama dia, kecuali kawin paksa. Makanya bertanggung jawablah dengan pilihan itu sampai selesai. Nah, kalau misalnya menjadi perempuan itu takdir, menikah itu menjadi pilihan, maka pada saat kita menjadi seorang ibu, itu adalah komitmen seumur hidup. Udah nggak ada ceritanya adalah saya. Udah nggak begitu. Tapi menjadi ibu itu adalah anak saya mesti lebih baik dari saya. Itu yang namanya regenerasi. Itu adalah namanya meneruskan sebuah legacy yang sudah kita dapat dari orang tua kita sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita hebat tapi anak kita tidak lebih hebat dari kita, menurut pendapat saya ya, point of view dari saya, maka itu adalah bukan sebuah kesuksesan gitu ya. Jadi kalau ditanya sama Mas Putra tadi, apa makna perempuan buat saya adalah menjalani takdir dengan pilihan yang dipikir matang-matang dan mempunyai komitmen pada saat kita punya anak. Karena banyak, Mas Putra, perempuan yang siap menikah tapi nggak siap buat punya anak. Nggak siap untuk menjadi ibu. Sehingga anak-anak itu punya ibu tapi nggak beribu. Paham ya Mas Putra maksudnya ya? Jadi Paham. itulah yang membuat bangsa ini menjadi banyak yang mesti dibetulin, yang circle paling kecilnya adalah keluarga. Nah, jantung denyut keluarga itu letaknya di ibu. Seperti tulisannya Mas Heru Wicaksono tadi, begitu ya. Kalau misalnya memang surga ada di bawah telapak kaki ibu, gitu, maka kita sebagai seorang anak memang banyak menyontoh dari ibunya. Karena ibu adalah sekolah, madrasah, universitas pertama untuk anak. Iyalah Mas Putra, buah hati kita itu kan 9 bulan lebih satu denyut jantung sama ibunya. Apa yang dirasakan ibunya, emosi ibunya, kecerdasan ibunya, itu sangat dekat gitu loh dengan buah hatinya. Jadi seperti yang saya bilang, banyak orang yang takut disebut perawan tua, maka yang penting menikah. Sehingga pada saat punya anak pun rasanya harus punya anak. Karena sebuah status sosial, takut dibilang mandul, sehingga harus punya anak gitu ya. Tapi pada saat Tuhan, Allah, Sang Maha Esa memberikan kesempatan kita untuk menjadi seorang ibu, suka gelagapan, karena kita mesti mengakui, kan kita nggak pernah sekolah ya menjadi orang tua sebelum menikah. Sekolahnya adalah untuk jadi insinyur, arsitek kah, sipil kah, untuk jadi sarjana hukum kah, untuk jadi musisi lah, sekolahnya mah itu gitu loh. Nggak pernah kita sekolah menjadi orang tua yang baik. Nah itulah yang menyebabkan mungkin membuat banyak sekali yang harus kita betulin, yang kita kerjakan pada saat kita tahu madrasah pertama dan utama yaitu ibu, universitas pertama buat anak-anaknya, banyak yang harus diperbaiki. Mas Putra tahu nggak kalau ibu yang pencemas, anaknya juga pencemas. Iya, kalau iya, ibu, betul. Kalau ibu mukul anaknya, jangan kaget kalau anak kita mukul cucu kita, karena yang namanya kekerasan dan hal-hal yang berkarakter jelek itu diwariskan, diturunkan. Hanya ada di tangan kita, mau diputusin nggak nih kebiasaan jelek yang udah diwariskan dari keluarga kita sebelumnya. Dan itu keputusannya ada di kita. Begitu Mas Putra. Aduh, luar biasa, luar biasa. Ini jadi tadi kata-kata yang buat saya nih saya catat banget, Bun. Jantung sebuah keluarga itu adalah ibu, perempuan, menjalani takdirnya dengan komitmen. Ini luar biasa banget, Bun. Ini luar biasa banget quotes-nya nih. Menurut Bunda sendiri, sudah berubahkah perempuan Indonesia saat ini dari yang dulu sampai sekarang?
Sekarang banyak pilihan bahwa perempuan bisa bekerja. Nah, ini saya ingin menyentuh juga nih Mas Putra bagi para wanita yang bekerja. Kita itu mesti menjadi ibu yang profesional. Side jobnya adalah pekerjaan kita. Jangan dibalik gitu ya. Karena kebanyakan kan kita suka balik. Pekerjaan Ya, menjadi utama, side jobnya menjadi seorang ibu gitu ya. Kalau kita ngomong soal menjadi perempuan gitu, ya, enggak, kita mesti menjadi ibu yang profesional, mesti profesional seperti layaknya kita bekerja, profesional. Kalau kata profesional itu kan ngomongnya ada gajinya ya gitu loh. Gajinya dari siapa? Gajinya adalah semua, kita ini kan makhluk spiritual ya. Betul nggak Mas Putra? ya, Yang kebetulan Mas setuju Bu. Putra sama saya lagi belajar jadi manusia nih gitu loh. Kemarin kita nggak ada, sekarang kita jadi manusia, besok kita nggak ada lagi. Kita itu adalah tamu di dunia ini yang numpang mampir. Begitu kan Mas Putra? Kebetulan aja kita nggak Setuju. dijadiin tumbuhan, nggak dijadiin semen, beton, nggak dijadiin batu, karena ngomongnya sama Kenari Jaya gitu ya. Nggak dijadiin handle pintu sama Tuhan, nggak dijadiin hewan, nggak dijadiin tumbuh-tumbuhan. Kita dijadikan manusia. Nah, sehingga kita kan belajar jadi manusia. Begitu ya Mas Putra ya. Maka pada saat kita belajar menjadi manusia, pasti kelak kita nggak akan jadi manusia kembali. Kita nggak ngomong soal reinkarnasi. Paling tidak untuk hidup yang ini saja. Maka kalau misalnya kita menjadi ibu yang profesional, betapa bahagianya kalau di keyakinan saya disebut alam barzah, alam penantian. Betapa bahagianya saya Mas Putra, saya punya 3 anak perempuan yang apa yang saya wariskan, dia teruskan hal yang baik kepada anak-anak mereka. Betapa bahagianya saya melihat 3 bersaudara perempuan semua nggak berantem Mas Putra. Kalau misalnya mereka Ya, ingat ngedoain saya, kalau saya udah nggak ada lah bonus lah hitungannya ya. Kan saya nggak invest bahwa minta didoain supaya saya nggak disiksa di alam penantian, di alam kubur. Dan saya memaksa mereka mendoakan saya. Kalau itu mah hitung-hitungan namanya, nggak bener dong ya, begitu loh. Nah, jadi paling tidak kalau misalnya di alam penantian, ini kan gila-gilanya saya ya kalau berpikir ya. Tahu-taunya ada TV yang gede banget Mas Putra. Terus saya lihat anak-anak saya jambak-jambakan gara-gara warisan. Sedih loh ya, Mas, gitu loh. Atau ya, misalnya, kan yang paling gak enak berantem soal warisan. Bikin rumah, harta juga bukan harta mereka, kerja keras kami, begitu ya. Tapi pada saat kami nggak ada, berantem antar saudara untuk urusan warisan, itu nggak enak Mas, gitu loh. Nah, jadi kalau kita ya. menjadi ibu yang profesional, bayarannya adalah pada saat kita lihat TV yang sangat besar di alam penantian, mereka melakukan hal yang baik. Karena tugas kita sebagai manusia adalah reproduksi kan, untuk membuat Ya. bumi ini terjaga oleh manusia. Jadi intinya begitu. Nah, itu yang selalu saya pikirkan. Jadi kalau Mas Putra bilang, Nas, kalau belakangan ini Nas, menurutmu tuh wanita udah bisa bikin apa saja? Bikin banyak Mas Putra. Nih, kan Mas Putra bikin poster tuh yang dari Kenari Jaya yang tentang cerita, izin ya Mas, cerita dikit ya. Ini Iya, waktu saya menerima pinangan dari Yusana Foundation gitu ya, karena Mas Putra naro oke. title saya adalah sebagai ambasador di situ dari Yusana Foundation. Jadi kenapa saya terima Ya, pinangan itu? Karena membangun habit healthy lifestyle ya Mas, itu adalah buat keluarga, jantungnya tuh di ibu gitu loh. Bagaimana seorang ibu adalah benteng yang paling kokoh, fondasi yang paling masif. Udah ngomongnya udah sipil nih. Paling masif, nggak goyang gitu, nggak usah. Nggak goyang fondasinya, itu adalah ibu. Mengenai bagaimana healthy lifestyle untuk di dalam keluarga, itu ibu gitu loh. Nah kan kalau Yusana itu adalah the healthiest family in the earth gitu ya, on the earth.
Nah, itu jadi artinya di atas bumi ini bahwa kalau kita menjadi keluarga yang paling sehat, kalau aku seorang ibu sudah bisa memberikan penyadaran kepada suamiku, kepada anak-anak, bagaimana mereka untuk terbiasa hidup sehat. Rumah itu nggak usah mewah, Mas. Rumah itu sehat, gitu ya. Saya kan lahirnya Betul. kan dikit lagi kepala 5 ya, Mas Putra ya. Jadi dulu tuh saya ingat kalau sekolah namanya Seroja. Sehat rohani jasmani. Seroja. Nah, rumah itu nggak usah mewah. Tapi isinya orangnya itu mesti sehat rohani sama jasmaninya gitu loh. Kalau saya sudah berhasil membentuk itu di dalam rumah saya, kekuatan perempuan, Mas, tahu nggak apa? Suka ngurusin rumah tetangga untuk bisa copy paste apa yang dia lakukan. Nangkep ya, Mas? Nah, itulah Iya, kekuatan iya, perempuan. nangkep. Dia suka berbagi karena buat kami sharing itu adalah I do care gitu loh kepada tetangga saya, kepada anak orang. Kesannya memang perempuan tuh kan suka gibah ya. Suka gosip gitu loh. Tapi dengan edukasi isi kepala yang baik gitu ya, maka gibah bolehlah udah jadi takdirnya mulut perempuan. Tapi gibahlah yang edukatif untuk mengubah kehidupan diri kita dan orang lain menjadi lebih baik begitu. Nah, itu sebabnya kenapa banyak perempuan selain misalnya dia bekerja untuk menambah pundi-pundi keluarga, kan perempuan bekerja nggak melulu untuk kaya gitu ya, tetapi bagaimana perempuan bisa mengaplikasikan isi kepalanya gitu, karena banyak perempuan yang senang berbagi untuk membuat kehidupan orang lain menjadi baik. Nah, itulah sebabnya kenapa saya senang sekali ada di Yusana Foundation, karena tuh Mas, ya, itu kami tuh memberikan makan kepada anak-anak di Indonesia yang betul-betul bukan hanya gizi kurang, udah krisis Mas gitu loh. Nah, itulah yang dilakukan oleh sebuah foundation ini yang disebut dengan Yusana Foundation, dan saya menjadi ambasador yang terus menyentuh hati orang untuk membantu. Intinya pada saat kita kenyang, ingat itu tetangga kita lapar apa enggak gitu loh. Nah, hal yang seperti itu yang bisa dilakukan oleh perempuan. Karena dalam kesempatan ini saya ingin kasih tahu di usia tertentu, katakanlah 0 sampai 20 tahun, tolok ukur kesuksesan tuh Mas, kita bisa berkembang secara optimal. 20 sampai katakanlah ya 30 tahun, 35, kesuksesan itu adalah pada saat kita mendapat pekerjaan bagus, rumah bagus, kita investasinya benar. Tapi di atas umur 35, 40 ke atas, 50 ke atas, tahu nggak tolok ukur kesuksesan itu apa Mas Putra? Apabila kita membuat orang lain sukses, baru kita disebut sukses gitu loh. Dan itulah yang dilakukan oleh perempuan, yang bisa dilakukan oleh banyak perempuan Indonesia saat ini. Silakan Mas Putra. Wow. Luar biasa sekali, Bun. Luar biasa sekali ya. Jadi ini catatannya banyak banget. Jadi ya tadi dari Yusana Foundation, tadi akhirnya kita juga dari sana juga kita akhirnya diedukasi gimana caranya hidup sehat. Tadi juga Bunda sempat bilang juga bahwa ada istilah seroja di zaman dulu waktu kita sekolah gitu ya. Ada sehat rohani dan jasmani. Lalu tadi juga ada kekuatan the power of emak-emak ya. Jadi ada kekuatan ibu-ibu itu adalah berbagi, sharing. AKA adalah gibah. Tapi gibahnya gibah edukatif. Betul. Gibahnya harus tetap gibah yang positif, yang edukatif ya Bun ya. Nah, tadi bicara soal sehat rohani dan jasmani Bun. Nah, pas banget Bun sama tema kita malam hari ini kan perempuan sebagai garda terdepan menghadapi pandemi. Nah, di mana sekarang isu kesehatan saat ini lagi luar biasa diperhatikan sekali ya, Bun. Nah, ini situasi pandemi seperti saat ini, Bun. Yang menurut Bunda dengan cara pandang sebagai perempuan,
untuk mengatasi pandemi ini dari sisi perempuan? Seperti apa sih, Bun? Iya, jadi perempuan itu adalah sebagai pengingat di dalam keluarganya. Semudah beginilah Mas Putra, selalu mengingatkan suaminya dan anak-anaknya untuk mematuhi protokol kesehatan. 5M lah gitu ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan MM yang lain, begitu ya. Dan itu kan Ya, tugasnya memang seorang ibu, makanya sampai uh, uh, pesan ibu kan begitu ya, selalu kan dalam pandemi ini ingat pesan ibu. Kenapa bukan pesan ya, bapaknya? Karena yang cerewet emang ibunya untuk nginget-ngingetin hal yang begitu. Ingat pesan ibu begitu. Nah, jadi memang perempuan untuk pada saat pandemi ini, ibu pada saat pandemi ini, dia itu adalah benteng yang penting melindungi keluarganya, Kak, dan selalu mengingatkan, anakku, kamu kalau misalnya mencintai dirimu sendiri di saat pandemi ini dengan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, makan yang benar dan segala macam untuk tapi kalau emang meninggal karena pandemi mah udah takdir Mas, temanku tuh udah banyak banget gitu yang meninggal karena COVID ini gitu ya. Banyak ya, banget Mas Putra gitu loh. Padahal kalau dia lihat ya, dia udah sangat melindungi dirinya. Kalau itu udah takdir Mas, udah nggak bisa diubah begitu ya, bahwa dia memang mesti meninggal saat ini. Nah jadi kan yang dilihat prosesnya ya, gitu loh. Bukan kita meninggal atau kita lolos di saat pandemi ini. Maka proses itu pengingatnya adalah ibu, istri gitu loh. Untuk bisa keluarganya masih berkumpul dengan selamat. 3 anak perempuan saya tuh Mas, satu beda benua dengan saya Mas. Kebayang nggak? Saya 2 tahun nggak ketemu iya, sama dia. Dia nggak bisa pulang gitu loh. Karena dia kuliah. Kalau dia pulang sama negara sana nggak dikasih balik buat kuliah begitu loh. Jadi dia nggak bisa pulang. Nah itu yang membuat iya, saya Allahu Akbar nih anak saya pakai masker nggak ya? Aduh dia latihan di lapangan ini teman-temannya bagaimana iya, ya? Ini anak tinggal di kos, ya kan walaupun tinggalnya di luar iya, Indonesia ya sebutannya kos juga begitu, karena ngekos gitu loh. Nah ini iya, nih dia tuh nanti ibu kosnya ngasih makannya gimana ya? Dia bisa kalau nggak nyari makannya bagaimana ya? Itu selalu ada. Nah sampai saya tuh kalau ngomong sama anak saya belum juga saya buka mulut gitu ya anak saya udah tahu Bu, udah tahu nah, begitu loh. Tapi ya sudah ya sudahlah nggak apa-apa dibilang cerewet karena ya bentengnya dari saat pandemi ini adalah ibu perempuan gitu loh. Dan buat saya adalah ini sebuah tugas mulia seorang perempuan ya menjadi inisiator di keluarga untuk mengubah keluarganya menjadi lebih sehat dengan melakukan 5M tadi gitu loh Mas. Sama halnya kayak gini. Mas Putra tuh udah menikah nggak sih? sudah, Iya. ya, Yang sudah. jorok suka naruh handuk basah di tempat tidur Mas Putra apa istrinya? Saya, Bun. Ah iya. Yang suka yang suka mencet odol pasta gigi dari tengah bukan dari ujung dilipat-lipat Mas Putra apa istrinya? Ah, kan. Ngaku dosa saya lagi, Bun. Ya, iya. Yang suka ngambil baju di lemari, main disabet aja, bukan diangkat, taro, ambil, taro. Itu Mas Putra apa istrinya? Iya, saya lagi, Bun. Yang tukang berantakin Iya. pokoknya. Nah, dan yang akhirnya kebanyakan walaupun nggak semuanya 100%-nya dan yang kebanyakan membersihkan semua yang berantakan yang dilakukan oleh suami dan anak-anak adalah ibu. Adalah perempuan di dalam rumah. Begitu kan? Gitu ya. Walaupun ada juga banyak yang sebaliknya, tapi lebih banyak perempuan yang ngeberesin semua yang berantakan. Maka penting sekali, itu untuk hal yang kecil. Maka penting Ya, sekali di situasi pandemi, perempuan tuh cerewet untuk urusan itu, begitu.
Ya. Nggak bisa dipungkiri kita mesti keluar rumah untuk bekerja, Mas Putra. Nggak bisa 1 tahun kita dikurung atau kita bekerja secara online terus-menerus. Ada beberapa orang yang bisa melakukan itu. Tapi banyak orang yang tidak bisa melakukan itu gitu loh. Jadi tetap mesti keluar rumah. Nah itulah hal-hal seperti itu yang membuat perempuan harus cerewet. Menjadi tugas mulia, menjadi seorang inisiator untuk tahu kasih rules yang benar, paling tidak untuk keluarganya. Karena kan dengan dia bisa menyadarkan anggota keluarganya, sebenarnya anggota keluarganya tuh juga jadi mikir gitu Mas Putra. Kalau dia mencintai dirinya, dia menjaga dirinya, sebetulnya dia juga sedang menjaga orang lain. Begitu. Silakan Mas Putra. Aduh, luar biasa Bunda. Ini saya langsung baca komen-komen dulu sebentar nih Bun. Komennya kok mentang-mentang saya yang di ini sama Bunda, langsung komennya ke saya semua nih. Pada ketawa, Mas Putra, langsung kena deh Mas Putra gitu katanya. Ayo coba para lelaki di sana, suami-suami di sana ngaku ya, jangan cuma bisa nyalain saya ya. Oke. Sekalian ngecek juga nih Bun, apa istri saya nonton ya? Waduh, kalau istri saya nonton pasti dia tertawa bahagia nih. ada yang ngebelain. Langsung ngerasa, oh akhirnya ada juga yang mengerti saya gitu kayaknya Bun. Oh ini Bun, kebetulan saya baca juga ada dari CEO dan co-founder dari Kenari Jaya, Bapak Hendra Syarifuddin, juga mengucapkan selamat malam Bu Syahnas, terima kasih telah hadir di IG Live Kenari Jaya. Dengan senang hati Pak. Thank you. Ya tadi sepertinya saya juga ada baca komen dari Pak Heru Wicaksono katanya. Kayak tadi apa ya komennya tuh katanya Mas Putra kayaknya sebentar lagi nangis nih karena banyak dosa sama ibunya katanya gitu. Bener banget Pak. Tolong jangan di komen lagi Pak. Ntar kartu saya kebuka semua di sini. Oke. Iya Bun. Nah lanjut nih Bun. Saya lanjutkan lagi. Nah. Iya. Betul sekali ya, memang perempuan atau seorang ibu ini akhirnya memang betul sekali dari dulu itu menjadi benteng keluarganya, jantung keluarganya, apalagi dalam kondisi COVID saat ini, di mana ya memang betul biasanya banyak yang Bunda bilang itu persis sekali dengan ya. Terus terang pribadi saya juga sendiri adalah saya masih harus keluar untuk bekerja, nggak semua pekerjaan saya bisa saya lakukan secara online gitu. Dan akhirnya istri di rumah, keluarga di rumah, ibu, istri juga akhirnya memang mereka yang betul-betul cerewet dan ngebawelin saya untuk selalu cuci tangan, pakai masker, dan itu saya betul-betul merasakan itu, Bu. Nah, ada komentar dulu, Bun. Dulu tuh orang suka bilang, perempuan makhluk yang lemah layak dilindungi. Bagaimana menurut Bunda dengan ungkapan yang seperti ini? Aku mikir dulu ya. Siap. Aku mikir dulu. Nah, sambil Bunda mikir, kita juga mau informasi ke semua audiens Bincang Kenari malam hari ini bahwa di masa pandemi ini kita mengingatkan selalu untuk jaga protokol kesehatannya. Tadi yang seperti Bunda bilang 5M itu harus selalu dilakukan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, hindari keramaian, nggak usah kemana-mana sebisa mungkin deh gitu. Udah di rumah aja. Kalau tidak penting-penting banget nggak usah keluar. Kalaupun harus keluar harus jaga protokol kesehatannya. Nah karena kondisi COVID seperti saat ini, pandemi yang masih berjalan seperti saat ini, Kenari Jaya tuh punya solusi Bun, dan teman-teman juga Kenari Jaya punya solusi. Kita punya beberapa produk new normal. Seperti footpool itu adalah handle kaki, handle pintu yang dibuka dengan kaki. Lalu kita juga punya door operator yang membuka pintu tanpa sentuhan sama sekali, hanya menggunakan sensor. Lalu kita juga punya desk partition, jadi menghindari kita yang masih bekerja di lingkungan kantor, yang harus masih ketemu teman, ketemu tim, atau ketemu customer. Ada desk partition, akhirnya menghindari dari droplet juga. Nah, buat teman-teman, audiens Bincang Kenari, sahabat Kenari, yang ingin melihat produk-produk Kenari Jaya bisa kunjungi showroom-showroom kita, ada di hampir di seluruh kota besar Indonesia. Juga bisa kunjungi marketplace-nya kita, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, semua sudah ada. Atau bisa langsung
download mobile application kita. Di saat ini sudah ada di Android mobile application kita. Lalu bisa juga hubungi customer service kita. Nah, untuk nanya-nanya lebih detail, lebih lengkap tentang produk-produk kita, silakan hubungi customer service kita di nomor yang tertera di layar ini. Nah, di bulan April ini kita punya April Awesome. Nah, jadi kita punya promo April Awesome di sini. Nanti teman-teman bisa kunjungi showroom-showroom Kenari Jaya untuk mendapatkan promo-promo yang ada, atau kunjungi marketplace kita sendiri yang kita beri nama dengan website-nya adalah jualhandlepintu.com. Jualhandlepintu.com, di sana teman-teman bisa lihat produk-produk apa aja yang masuk dalam promo itu. Pastinya hampir semua produk ada digital doorlock seperti yang ada di belakang saya ini juga ada di sana juga, masuk dalam promo juga. Jadi silahkan kunjungi websitenya kita. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke Bunda. Gimana, Bun? Sudah selesai mikirnya? Jawabannya adalah begini. Jawabannya, aha, saya ada ide pada saat kamu lagi melakukan promo tadi dengan produk Kenari Jaya. Saya mau nanya, sebagus-bagusnya produk dari Kenari Jaya, yang menentukan produk itu dibeli perempuan apa laki? Perempuan, Bun. Iya, walaupun pakai duit suaminya. Tapi yang menentukan Betul apakah banget, produk itu dibeli atau tidak itu adalah perempuan. Itu adalah hal yang lagi kejadian tuh tadi di depan mata. Kenapa Mas Putra mengajak saya ngobrol? Karena saya IG-nya banyak sekali perempuan dibandingkan sahabat laki yang menjadi sahabat saya. Betul apa enggak? Itu sebabnya Mas Putra mengajak saya ngobrol supaya Mas Putra bisa menceritakan produk dari Kenari Jaya. Karena Mas Putra itu sadar banget bahwa yang membeli dan menentukan produk dari Kenari Jaya pindah ke customernya adalah perempuan apa laki? Perempuan. Itulah kekuatan perempuan. Betul banget. Ya? Jadi setuju. Jadi bunda-bunda yang nonton malam hari ini, followersnya Bunda Shanas, tolong direstui ya suami-suaminya kalau ingin membeli produk-produk sesuatu. Nah, kemudian sekuat-kuatnya perempuan, Mas Putra, ini filosofi yang saya juga dapat. Perempuan itu sehebat-hebatnya, misalnya jika dia bekerja, ada kemungkinannya dia bisa dapat gaji lebih besar dari suaminya. Betul ya? Tapi percayalah, rumah tangga yang bisa berjalan dengan baik, si perempuan hebat sekalipun ini, dia tidak akan menggantikan kepala di dalam keluarga tersebut. Dia tidak akan menjadi kepala rumah tangga. Tetap dalam kodratnya, maka nggak usah jadi kepala. Kepalanya tetap suami kita. Tapi jadilah lehernya. Leher yang sehat bisa menopang kepala, sehingga kepala itu tidak salah arah untuk melihat. Mas Putra kan pernah salah bantal ya. Tidur, terus kayaknya lehernya sakit. Maka menoleh kepala itu pun menjadi terkendala. Begitu ya Mas Putra ya. Nah, jadi kalau mau menjadi perempuan yang kuat, hebat, nggak usah jadi kepala. Tetap kasih porsi itu untuk suami kita. Tapi jadilah leher yang sehat, yang bisa menopang kepala secara cerdas, sehingga kepala itu tidak salah menoleh untuk melangkah. Begitu loh. Nah, itu yang menjadi format saya. Karena buat saya, kalau perempuan sudah berusaha menjadi kepala di dalam keluarga, biasanya cerai tuh. Karena itu kita lagi berseteru dengan egonya lelaki gitu loh. Itu jadi mesti hati-hati banget ngurusin kayak yang begitu. 2, Mas Putra tahu nggak, anak tuh cerdas tergantung dari perempuan. Tahu kan DNA perempuan? Iya, tahu. Iya, Bun. Jadi
Pesan saya kepada perempuan jika ingin mempunyai anak yang keren gitu ya, kita mesti upskill. Kalau Anda berhenti belajar, ini kan kalau ngomongin belajar nih bukan makan sekolah, bukan gitu ya. Bukan Ya, berarti titelnya S2, S1, S2, S3, profesor yang belum almarhum aja nih orang gitu ya. Bukan berarti dia jadi perempuan yang keren banget, bukan berarti. Banyak orang yang hanya sekedar pernah sekolah, makanya titelnya banyak. Tapi kalau nggak cocok sama kelakuannya tuh ilmu, artinya dia nggak pernah belajar, Mas, gitu loh. Kenapa kita ngelihat ada perempuan yang kerjanya cuma tukang ngulek, gado-gado, tapi dia belajar banyak hal dalam kehidupan ini, anaknya semuanya sarjana, doktor, profesor, padahal emaknya cuma tukang gado-gado. Nggak bisa baca, buta huruf, cuma bisa ngaji, Mas Putra gitu ya. Dia cuma bisa baca Arab, itu pun baca Quran. Tapi nggak banyak kan yang kayak begitu ya. Tapi nggak bisa, ya, ya. abjad tuh nggak bisa. Tapi anaknya tuh pada jadi orang semuanya gitu loh. Artinya seorang perempuan yang kuat, dia tidak boleh berhenti belajar. Bukan nggak boleh berhenti sekolah, nggak boleh berhenti belajar. Kalau dia berhenti belajar, maka lebih baik dia berhenti saja menjadi seorang ibu. Karena anak-anaknya tergantung sama dia. Begitu loh. Maka kalau mau punya anak keren, ibunya mesti terus belajar. Dua, nggak boleh ngelakuin yang jelek. Tahu nggak, ibunya ketahuan sama anak. Karena apa, Mas Putra? Itu mah soal kredibilitas, Mas Putra. Perempuan yang Ya. kuat, kalau bisa, kalau lagi bikin jelek ya, aibnya jangan sampai ketahuan sama anak, gitu loh. Karena dia nggak bisa Ya, ngoreksi ya. anaknya. Dia nggak bisa ngoreksi anaknya. Alah, Mam, nggak usah banyak ngomong deh, Mam. Nasi tuh sendiri bagaimana mau ngoreksi saya? Gitu, begitu. Ya. Nah, jadi hati-hati banget soal menjaga kredibilitas seorang kita sebagai ibu di depan anak gitu ya. Kalau di depan suami terserahlah, udah sama-sama orang dewasa gitu loh. Tapi kalau di depan anak, hati-hati banget. Itu adalah buat saya, apakah wanita kuat, Mas? Oh iya, kuat banget. Itu sebabnya yang hamil itu adalah perempuan, bukan laki. Karena sesakit-sakitnya melahirkan, perempuan bisa menanggung itu. Laki-laki mah disunat aja cengeng, nangis gitu ya. Gegerowokan. Oh, Pak baru sunat, nggak pernah tahu. Beranak tuh jauh lebih sakit dari sunat gitu kan ya. Nah, jadi memang perempuan itu tuh kuat. Dan saya selalu bilang, perempuan itu punya kekuatan ini, Mas. Punya daya tahan kemalangan. Nah, itu gitu loh. Jadi perempuan itu kalau misalnya hidupnya kena musibah itu kan nggak pernah datang sekali ya, Mas. Mas Putra tahu kan Betul, musibah kalau datang tuh berduyun-duyun. Habis jatuh, betul. ketiban tangga, kelindes sepeda, kejedot pintu. Nah begitu tuh musibah. Nah biasanya perempuan tuh kuat banget tuh ngadepin yang kayak begitu, Mas Putra, dibandingin laki-laki begitu ya. Ya. Maka menurut data lebih banyak janda daripada duda. Karena seorang janda dia kuat multitasking menjadi ibu dan menjadi ayah. Bukannya nih laki-laki nggak setia sama almarhumah istrinya, bukan. Tapi dia nggak kuat multitasking, Mas Putra, gitu loh. Karena laki-laki nggak bisa kuat ngurusin anak, bayar kumon, listrik, pembantu mau pulang kampung, ngambek gitu ya. Punya anjing ada 5, mesti beli dog food, pusing gitu ya. Mendingan gue kawin lagi lah daripada ngurusin kayak begitu. Itu laki gitu loh. Tapi kalau perempuan, dia tidur paling malam dan bangun paling pagi untuk keluarganya. Betul ya? Kalau lagi Betul. tidur aja masih suka dibangunin. Mah, bangun. Ngapain loh? Gitu kan masih begitu. Nah, jadi perempuan itu tidurnya paling dikit, tahu nggak? Karena banyak yang diurusin. Jadi Ya. kalau dengan kayak begitu, apakah Mas Putra masih mau menanyakan kekuatan kami sebagai perempuan? Kurang bukti apa lagi, Mas, bahwa kami itu kuat.
Kalaupunlah Mas Putra melihat ada air mata yang mengalir, itu bukan tanda kelemahan, Mas, bukan. Air mata mengalir agar tong emosi kami itu bisa keluar. Ya. You are not lucky. Sebagai gender pria, kalau nangis dibilang bencong. Padahal dalam ilmu pengetahuan, kantong air mata mah sama laki sama perempuan. Kenapa laki nggak boleh nangis, perempuan boleh nangis? Begitu. Maka kalian sebagai laki-laki banyak emosi yang tertahan. Maka suka aneh kalian menjadi laki-laki kan? Karena nggak bisa. Semua disimpan sendiri. Kalau lagi ada masalah, masuk ke dalam goa. Ditanya, diem. Ditanya, diem. Kecuali emang udah turun ya pendengaran agak rada budek gitu ya. Tapi memang laki-laki setiap semakin ada masalah, semakin diem, nggak bisa diajak ngomong, bukan? Gitu loh. Karena kalian tidak ada penyaluran emosinya itu. Jadi, apakah kalian masih mempertanyakan kekuatan kami gitu loh? Mulai dari melahirkan anak-anak kalian, membesarkan, membagi-bagi uang yang nggak seberapa tapi mesti cukup semuanya. Dan kami sangat kreatif, Mas. Pada saat kalian suami nggak memberikan uang yang cukup kepada kami, maka kami nggak bikin telur ceplok, Mas. Kami bikinnya telur dadar, pakai nasi, pakai kecap, pakai cabai supaya kenyang. Kalau kalian kan bikinnya kalau nggak telur ceplok, telur rebus. Maka ada yang makan kenyang, ada yang mangap kelaparan. Setuju nggak? Nah, itulah perempuan. Setuju. Mas Putra, silahkan. Aduh, luar biasa, Bun. Benar-benar, Bun. Benar banget. Ini semua yang Bunda bilang nih benar banget nih. Nih saya udah coret, Bun, pertanyaannya nggak? Tadi saya jadi nyesel nanyanya. Nah, ini teman-teman nih pasti yang lagi nonton perempuan-perempuan langsung merasa seneng nih, bangga nih langsung. Aduh, girang pasti semuanya nih. Nggak salah emang Kenari Jaya malam hari ini undangnya Bunda Shanas. Langsung para bidadari Kenari Jaya semuanya pasti langsung pada seneng nih langsung nih. Oke, tapi betul sih, tapi itu betul sekali, Bun. Semua yang Bunda bilang nih benar banget. Mas Putra, ini kebetulan ada sahabat saya namanya Mbak Elis di sini ya. Nah, minta izin ya Mas Putra, izin sebentar. Bahwa ini kan tadi Mas Putra bikin poster tentang Yusana Foundation. Saya jadi keingatan bahwa Yusana Foundation ini kan komunitas yang sehat dan juga positif untuk membuat perubahan bagi keluarga Indonesia. Jadi customer-nya Mas Putra, sahabatnya Kenari Jaya, dan sahabat saya yang sedang nonton saat ini loh Mas, ada program Global Meals. Jadi ngasih makan yang tadi yang aku cerita itu Mas. Jadi Yusana Foundation ini diperpanjang besok nih sampai 20 Maret dan terbuka buat siapa saja Mas. Bisa melakukan donasi melalui websitenya Yusana Foundation. Nanti tinggal klik aja ya untuk sahabat semuanya, yaitu www.yusanafoundation.org. Nah, itu yang mau saya sampaikan, bahwa jika semua kekuatan perempuan bersatu, maka akan menolong banyak anak orang yang kelaparan, Mas. Bukan hanya gizi buruk, krisis gizi, Mas, gitu. Jadi, Yusana Foundation tuh pergi ke Indonesia bagian timur ya, Mas. Kalau ditanya, ibu pernah makan daging? Begitu. Oh, kami sering makan daging. Tahu nggak maksudnya makan daging? Oh, makan daging apa? Hebat dong ya, gitu ya. Gizi krisis, tapi kok makan daging gitu? Hah, makan daging? Iya, itu yang sapi dan ayam kan? Sapi dan ayam hebat banget, tahu nggak? Bumbu masak, Mas. Bumbu masak, penyedap masak. Itu ada gambar sapi sama ayam dianggapnya udah makan daging. Sampai sebegitunya, Mas. Ya gitu Allah. Loh. Jadi kalau buat kita daging itu kita beli sate di pinggir jalan, Pak Balatak, di mana-mana banyak sate gitu ya. Nah, tetapi buat mereka di Indonesia Timur, daging tuh mewah, Mas. Soft drink itu mewah, pesta artinya. Nah, buat kita yang minum aja, aku suka sedih, Mas, ngelihat orang yang minum suka disisain di botol. Ya Allah, orang pada kehausan, masih setengah botol buang, begitu kan? Ya Allah, gitu. Air mineral begitu mahal di beberapa bagian di Indonesia ini.
sementara kita menyia-nyiakan begitu saja. Ada yang susu formula mereka butuh, bukan banyaklah yang mereka butuhkan untuk menaikkan taraf hidup mereka menjadi pantas disebut manusia. Mereka tuh mesti dipantaskan menjadi manusia. Dan kalau kekuatan perempuan ini bergabung, insya Allah Indonesia jauh menjadi semakin baik lagi. Karena dengan logo yang tadi ya, moto yang tadi, the healthiest family di atas muka bumi ini, maka kita memang mesti saling bergandengan tangan, Mas. Begitu, Mas Putra, silakan. Amin, amin. Waduh, luar biasa nih Bunda. Nih jadi diingetin sekali lagi ya buat semua viewers kita malam hari ini, bisa langsung kunjungi ke www.yusanafoundation.org ya, betul ya Bun ya? Betul, betul. Ya, atau Instagramnya Yusana Foundation juga ada kan ya? Saya pernah lihat juga. Iya. Masuk ke Yusana Indonesianya gitu loh. Di sana akan Yusana banyak Indonesia. Informasinya. Oke. Mas ya, Putra, Oke, please teman-teman semua silakan buat. Saya kebetulan belum, Bun. Iya. Tadi lanjutin dulu kalimatnya. Silakan teman-teman Silakan Mas Putra. Iya, silakan teman-teman yang mau tadi kita mau berbagi, yuk kita sama-sama nanti kunjungi websitenya yusanafoundation.org atau masuk ke Yusana Indonesia Instagramnya, informasinya semua di sana lengkap. Nanti please join di sana, yuk kita sama-sama satukan kekuatan kita buat Indonesia, kita berbagi, apalagi dengan kondisi kayak sekarang ya Bun ya. Di mana sekarang banyak sekali orang yang sangat membutuhkan, apalagi teman-teman yang mungkin tadi seperti Bunda cerita di Indonesia bagian timur juga masih banyak yang memang membutuhkan banyak donasi dari kita. Jadi teman-teman yuk sama-sama nih kita alhamdulillah melalui Bincang Kenari malam hari ini adanya Bunda Syanas, kita akhirnya punya satu pintu lagi nih untuk bisa berbagi. Gitu. Iya. Giliran aku ya, nanti kalau Mas Putra memang dikasih rejeki sama Tuhan untuk mempunyai keturunan. Tolong sampaikan salam sayang saya untuk istrinya Mas Putra. Bilang nama istrinya siapa? Ingat nggak nama istrinya Lydia. Siapa? Bun, jangan ngejebak Bun. Aduh, Bunda nih. Ini live loh Bun, ditonton banyak orang loh Bun di sini Bun. Kita WhatsAppan aja di sini Bun. Bunda nih. Nah, jadi bilang sama Mbak Lydia. Namanya Lydia ya. Ya, bilang sama Mbak Lydia, Mas Putra ya, untuk menjadi wanita yang kuat. Si Enas bilang kalau nanti punya anak, jangan terbiasa untuk menghabiskan makanan yang lebih di piring nasi anaknya, gitu ya. Karena emak-emak kan suka begitu ya. Aduh, mubazir, temennya setan gitu ya. Ayo udah abisin. Itu nggak bener gitu loh. Karena apa? Yang pertama, perempuan jadi makin gendut, nggak bisa kurus gitu. Gara-gara ngabisin makanan lebih suaminya lah, anaknya lah. Iya, anaknya 1. Kalau anaknya 6, wah Allah, 6 piring yang mesti dihabisin begitu kan ya. 2, menjadi salah adalah secara tidak sadar kita membuat anak-anak kita tidak bertanggung jawab atas pilihannya dan menyelesaikan tugasnya Mas Putra, begitu loh. Nah sehingga mau nggak mau itu kan di bawah alam sadar, oh tenang aja kalau aku makan gak habis ada ibu kok yang selesaiin ngabisin, ada bapak kok yang beresin, kan begitu. Nggak boleh Mas, gitu loh. Dan itu membuat kita menjadi lemah gitu, kita menjadi lemah. Karena apa? Kita tidak memberikan yang disebut tough love. Cinta sih, tapi tangan besi ngurusin anaknya. Walaupun sarung tangannya bludru. Jadi kalau mukul nggak sakit misalnya. Ngerti ya? Paham ya kalimatnya ya? Kita tuh mesti nanganin anak tuh tough love gitu ya. Jangan saking cintanya jadi kita kegulung sendiri sama anak-anak kita gitu loh. Tetap. Saya mah kejem sama anak saya, Mas Putra. Kejem banget, tahu nggak? Nah, tetapi kejam dalam arti kata kadang sesungguhnya. Tapi mereka tahu. Tapi Mas Heru kalau nonton nih ketawa banget nih. Nah, tapi mereka tahu itu cinta.
Bubu selalu ada buat aku, itu ada di kepalanya. Bubu nggak pernah ninggalin aku, itu pasti. Bubu akan berkorban buat aku, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala buat aku, itu mereka tahu. Tapi kalau ngomong soal peraturan, ngomong soal Tuhan, ngomong soal pendidikan, jangan macem-macem sama Bubu. Dan jangan bohong gitu ya. Dan selesaikan apa yang dipilih. Karena nggak selamanya ibumu hidup nak. Kalau misalnya suatu ketika ibumu jalan lebih dulu, dan kalau aku tidak ngajarin kamu untuk menyelesaikan apa pilihanmu, konsekuen dan komitmen kan itu. Kalau aku nggak ngajarin kamu dari kecil, sekali dua kali kamu ketok pintu saudara-saudara kita, kamu dibantu dikasih makan. Tapi 1000 kali kamu minta tolong sama saudara, sekalipun dibanting tuh pintu depan muka kamu tahu. Jadi kamu mesti belajar bahwa yang namanya the power of kepepet dalam hidup. Jangan selalu hidup di comfort zone. Jangan mentang-mentang emakmu ada, bapakmu ada, duit masih ada, listrik masih nyala, air mengalir. Terus kamu kayaknya ongkang-ongkang kaki, kadek gitu sama ibunya. Nah, jadi itu yang disebut dengan tough love gitu ya. Nah, itu mesti dikasih tahu. Pasti Mas Putra sama Mbak Lydia akan, walaupun awalnya kayaknya nggak tega. Iya, betul. Ya kudu ditegain karena menjadi wanita kan ibu yang jadi pemegang moral di dalam keluarga tuh ibu, Mas. Kalau bapak mah tugasnya cari duit aja lah udah gitu loh. Tapi kalau misalnya ibu, dia yang memberikan pendidikan moral, pendidikan tentang akidah, keimanan, kenal Tuhan pertama juga dari ibunya gitu loh. Jadi kalau memang pengen punya anak berkarakter baik, kita tuh jadi kuat karena kita ngelihat anak kita berkarakter baik. Tapi kan bikin karakter baik tuh nggak bisa tongkat ajaib ya. Itu kayak bikin kue lapis, selapis demi selapis dibakar. Kayak bikin fondasi rumah, Mas. Kayak bikin fondasi bangunan. Kan bikin bestek dulu, blueprint. Gak bisa kamu sama mandor, ayo bikin fondasi. Bisa disantet, kita mati. Mana gambar, bikin fondasi aja gitu kan. Bikin gambar aja juga lama, Mas. Itu bikin handling pintu yang kayak di belakangmu itu, Mas, itu juga nggak langsung jadi. Inovasi itu tuh mikirnya juga lama begitu ya. Gimana caranya momennya pas lagi di pandemi. Jadi pakai kaki, nggak usah pakai tangan begitu kan ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu. Betul. Yang kedua, sekarang aku mau nanya. Karena tadi kamu ngomongin soal handle pintu kan ya. Aku mau nanya gitu, Mas. Kamu sekolahnya apa dulu, Mas Putra? Background pendidikannya? Ekonomi, Bun, manajemen. Oke, sip. Aku mau bikin tebak-tebakan sama kamu ya, ikutin nih. Mas Putra, menurutmu sebuah kafe, oke ya, kan kamu ekonomi, sebuah kafe akan banyak dikunjungi sama customer atau klien yang pintunya kan nih ada daun pintu. Daun pintu itu tulisannya yang satu push, dorong, yang satu tulisannya pull, tarik. Pintu itu kan adalah garda terdepan klienmu masuk kan ke kafe itu kan. Betul. Iya enggak? Jadi pintu aja dari pintu aja mesti benar, mesti bikin nyaman. Betul ya? Nah, sekarang aku mau nanya sama kamu, Mas. Klien itu akan senang masuk bukan karena AC, mulai pintunya aja jangan nyusahin. Itu dorong apa tarik? Dorong, Bun. Kenapa? Karena lebih effortless lah, tinggal dorong gitu, sambil maju. Searah ya, artinya searah. Searah. Karena kalau misalnya tarik, artinya kamu mesti mundur dulu supaya jempol kaki nggak kejepit. Kan begitu ya? Gitu loh. Betul. Menjadi wanita kuat seperti itu, Mas. Menjadi wanita kuat adalah wanita yang bisa compatible dengan siapa saja. Dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan lingkungan pekerjaannya, dengan orang-orang. Dia bisa makan di restoran mewah, tapi nggak canggung makan di warteg kaki lima misalnya gitu.
Nggak norak, ngomong sama pejabat, nggak usah ngejilat, tapi ngomong sama orang yang jauh di bawah dia, status sosialnya dia juga nyaman, bisa ketawa-ketawa. Itu perempuan kuat, Mas. Dan pakai filosofinya adalah daun pintu. Jadi kita yang masuk ke dalam orang tersebut, memakai cara berpikirnya, mengerti bahan perasaannya, tahu bagaimana memformulasikan kalimatnya, sehingga orang tuh akan lebih gampang bonding sama dia daripada musuhan. Itu ciri wanita kuat. Nangkep ya Mas ya, filosofi daun pintu. Nangkep banget. Sekarang aku nanya lagi, kamu ekonomi kan? Siap. Sebagai seorang Iya, ekonom Bun. dan sebagai seorang suami, pasti Mas Putra tahu soal bayar listrik di rumah, token listrik. Oke, ya Bun. Menurutmu lebih murah bayar listrik untuk pompa sedot air tanah apa pompa dorong dari toran air atau reservoir ke bawah? KWH-nya lebih murah yang mana? Sedot apa dorong? Pompa air. Yang sedot. Kenapa sedot? Iya. Benar ya Bun ya. Jadi kan kita nggak ngedorong ke atas, maksudnya sedot gitu kan. Benar ya? Kalau sedot kan air tanah Oh, naik air ke tanah. atas. Kalau dorong, Iya. kalau dorong kan dari toran reservoir ke bawah. Nah, KWH tuh Oh ya. jadi kita bayar listrik lebih murah yang dari toran apa yang dari air tanah naik? Yang dari air tanah naik. Kenapa lebih murah? Karena powernya tidak terlalu besar, Bu. Dia kan. Dan Kebalik, dia Mas. oke. Ya, jadi kebalik. Jadi karena kita memakai gaya gravitasi kan, dari atas ke bawah dorong. Kalau misalnya sedot, kita butuh tenaga. Betul. Ya, jadi untuk menjadi wanita kuat ya Mas ya, menjadi wanita kuat adalah dia bisa turun Mas, turun ego, turun ekspektasi. Semakin kuat seorang wanita, itu semakin dia bisa menurunkan ekspektasi dan egonya. Itu tanda-tanda kuat. Wanita yang kuat itu bukan wanita yang bisa nyinyir atau bisa keras ngomongnya, bisa enggak. Tapi dia bisa menahan emosinya sama padahal dia mau menang, tapi dia punya strategi yang jitu. Itu wanita kuat banget. Wanita yang kuat tuh kayak begini nih filosofinya. Nanti kalau Mas Putra itu tahu ya, kalau kita mau bonding sama anak-anak, masih ingat nggak kalau anaknya itu masih setinggi pinggang kita orang dewasa? Maka kita akan menurunkan badannya supaya eye levelnya sama. Karena dia capek kalau mesti ngedongak begini mulu. Betul ya? Maka kita yang menurunkan badan kita supaya bisa ketemu mata dengan matanya dia. Begitu kan ya? Maka jadi bonding kita sama dia. Begitu kan? Wanita kuat juga begitu, Mas. Semakin dia kuat, dia nggak menunjukkan kekuatannya itu di rumah. Dia makin, iya. Wanita kuat itu nggak adu pinter, Mas. Enggak. Wanita kuat tuh adalah begini. Menghargai keterlambatan, kecepatan antara suaminya atau anak-anaknya terhadap dirinya. Jadi wanita kuat kudu begini nih. Kalau misalnya suaminya cerita, la dalam hati padahal tuh, ya Allah baru tahu lo kesian amat. Gue mah udah tahu dari tahun lalu. Tapi wajahnya tetap, oh ya, oh begitu. Wah keren banget kamu tahu itu dalam hati. Gue mah tahu duluan gitu kan ya. Jadi wanita kuat tuh bukan adu kuat gitu loh di rumah. Wanita kuat tuh yang berani menguburkan impiannya dia demi semuanya maju di dalam keluarga.
Semuanya, bukan sesudah keluarganya maju, orang lain mesti maju juga. Ini juga mesti maju, ini mesti maju. Jadi udah bukan ngomong soal egosentris lagi. Itulah kekuatan dari wanita kuat. Bahwa dia udah gak memikirkan dirinya lagi, Mas. Udah memikirkan orang banyak untuk bisa hidupnya lebih baik. Karena yang pada akhirnya menjadi sebuah kesan itu adalah ketika kita mati, ada orang yang bilang, oh my God, dulu ibumu melakukan ini kepada aku. Mungkin aku udah gak dengar omongan gitu ya. Tetapi kalau anakku tahu, terus itu menjadi suatu hal yang membahagiakan buat dia pasti. Karena itu yang terjadi sama saya, tahu nggak Mas? Ibuku juga nggak sekolah tinggi-tinggi banget. Nggak tinggi-tinggi banget. Nggak doktor, profesor, ngajar gitu. Enggak. Ibuku nggak sekolah tinggi. Tapi buat aku, wah ini orang mah wanita kuat, hebat, luar biasa nih ibu saya nih gitu loh. Dia membuka lahan untuk berdebat gitu ya. Anaknya boleh mengkritik dia. Paling tidak saya lah melakukan itu gitu loh. Kemudian waktu ibu saya meninggal, kan waktu itu meninggalnya hari Jumat ya. Itu aku ingat banget. Terus Waduh, banyak orang alhamdulillah. yang iya terus disolatin jenazahnya kan di Masjid Sunda Kelapa. Itu sebabnya saya menikah sama Gilang, nama suami saya. Belum ganti, namanya masih itu. Belum Oh, ganti masih kan, itu ya, namanya Bun masih ya? Lydia kan? Iya. Bun, udah Bun. Ini komen di bawah udah Oh iya banyak ya. banget Bun dari tadi. Ini saya diemin aja gitu. Nih tolong ya bapak-bapak yang malam ini ngeledekin saya. Besok Bincang Kenari gantian jadi host ya. Besok gantian jadi host. Saya undang lagi temennya Bunda Shanas biar bahas tentang perempuan lagi. Biar rasain jadi saya di sini kayak gimana. Jadi panjang. Iya ya. Oke, Nah, lanjut terus Bun, lanjut Bun. saya Maaf Bun. ingat Oke. saya ingat gitu waktu mulai sejak pemakaman, ibu saya meninggal tahun 91, jadi udah lama banget gitu ya. Dan sampai sekarang ini gitu ya, masih banyak. Dulu ibumu nolong aku ini, dulu ibumu bayarin uang sekolah, ibumu dulu ngejahit baju aku, dulu ibumu gitu loh, masih ada begitu. Terus aku bilang, oh inilah sesungguhnya wanita kuat gitu loh Mas. Ini sesungguhnya wanita kuat. Ya. Karena yang diurusin bukan anaknya sendiri. Anak orang yang aku nggak kenal. Sampai aku ingat waktu aku SMA ya. Aku bilang sama gini sama ibuku. Mah, udahlah mah gitu. Nggak usah terlalu baik juga. Bursa Nabi udah tutup sampai 25. Lagi pula nggak ada Nabi perempuan, Mama. Bilang begitu. Jadi nggak usah terlalu Aduh. baik sama orang. Kalau orang terlalu baik, itu kesel mah, dibohongin terus, ditipu, saya bilang gitu. Jadi jangan terlalu baik lah, jadi orang mah, jadi perempuan. Terus dia bilang begini, oh Syahnas kamu salah nak. Saya baik bukan untuk membuat orang itu baik ke saya. Karena suatu ketika kalau mama udah nggak ada, anak mama ada yang nolong. Mungkin nggak langsung, mungkin bukan karena dia ditolong sama saya. Tapi karena ada kebaikan yang saya lakukan dan itu diterima sama Tuhan, maka entah dari mana hidupmu lagi susah, kamu ditolong sama orang. Seperti yang aku pernah lakukan sama orang lain gitu loh. Sekarang waktu aku jadi ibu, aku baru ngerti tuh kalimat itu. Kalau dulu kan aku ketawa-ketawa, alah ingat ya mah, bursa Nabi udah ketutup mah, udah sampai 25, lagi pula gak ada Nabi perempuan, jangan mimpi mah. Aku bilang begitu sama ibuku. Tapi sekarang sesudah aku jadi ibu dan aku punya 3 anak perempuan juga, seperti ibuku. Nah itu terus aku baru tahu, aku paham tuh kalimat, aku paham sekali. Karena aku gak pernah tahu anakku akan ditolong sama siapa, pada saat dia kesulitan dan jauh dari aku gitu ya. Orang iya kalau aku masih hidup, kalau udah enggak. Karena yang aku rasa ya Mas, iya yang aku rasa sampai sekarang juga banyak banget yang nolong aku gitu loh. Yang ini siapa gitu ya, yang aku udah kepepet, kejentet, kelindes gitu, tiba-tiba ada aja jalan keluarnya.
Dan buatku itulah kekuatan perempuan. Dan itu yang menjadi hadiah buat anak-anaknya. Walaupun dia udah nggak ada di muka bumi ini. Begitu, Mas. Iya, Silahkan. betul sekali Bun. Betul sekali karena memang yang Bunda tadi cerita itu juga sebenarnya sama persis dengan kejadian saya pribadi sih Bun. Karena orang tua saya dulu juga kalau saya kebetulan di ayah yang seperti itu, di papa yang seperti itu. Papa dulu sempat bilang juga gitu. Ketika kita mau nanam kebaikan itu udahlah nggak usah mikir macam-macam karena kita nggak pernah tahu mungkin besok, lusa atau nanti atau kapan ya kebaikan itu juga nanti akan menolong anaknya papa, istri papa atau siapa gitu, cucu segala macam. Nah, Ya. itu yang sampai sekarang juga menjadi pedoman hidup saya sih gitu. Jadi salah satunya ya ketika saya harus menolong seseorang yang saya pikirin hanya ya mungkin one day istri saya butuh pertolongan ditolong orang, kakak saya butuh pertolongan ditolong orang, ibu saya butuh pertolongan ditolong orang gitu. Ya itu setuju banget sih Bun, itu betul banget dan uh, yang Bunda sampaikan ini merecall jadinya benar-benar memanggil lagi kenangan saya sama almarhum papa gitu, terus juga ibu juga sering ingetin itu juga. Aduh, ini luar biasa nih Bun. Ini kayaknya sesi bincang kenari kali ini salah satu yang terbaik nih kayaknya nih. Aduh, thank you ya Bun. Bun, balik ke Ya. pandemi Bun. Tantangan seorang perempuan dalam menghadapi pandemi yang terberat tuh apa sih Bun? Jangan berantem sama suami, itu yang paling berat. Karena Oke, ya. Karena kan kalau biasanya suami bekerja, ibu di rumah, misalnya begitu. Atau misalnya dua-dua suami istri bekerja keluar rumah. Maka dalam 24 jam sebelum pandemi bisa dihitung tatap mukanya kita dengan anak, kita dengan suami. Nah, dengan adanya PJJ, pembelajaran jarak jauh atau di rumah aja gitu ya, maka 24 jam lo lagi gitu loh. Nah, itu menjadi tantangan terbesar banget gitu untuk tidak berantem sama suami dan anak-anak. Berantem tuh bisa apa aja, dari hal kecil sampai hal gede. Berantem soal PHK di saat pandemi, berantem karena menyusutnya pendapatan, akan tetapi melambungnya pengeluaran yang ada, atau paling tidak pengeluarannya tetap sama tapi pemasukan nggak sama seperti dulu, begitu loh. Maka tantangan bagi seorang wanita di saat pandemi ini jangan berantem. Mas Putra tuh tahu kan, ada di TV sempat kok diulas bahwa KDRT meningkat Mas semenjak pandemi ini. Anak dipukul sama ibu bapaknya, perempuan suami istri gebuk-gebukan, yang ada meja hijau pengadilan agama mau cerai, banyak banget yang ngantri belakangan ini, nggak tahan. Jadi kalau begitu kan jadi ngomong to do list ya, apa yang mesti dilakukan. Kan begitu. Karena kan kita kalau gibah kan kudu gibah edukatif ya Mas. Jangan asal ngegosip aja gitu loh. Nah, jadi apa yang mesti dilakukan? Saya mau menyampaikannya nih begini. Dalam perkawinan saya, tahun ini kan 20 tahun ya saya menikah. 20 tahun saya menikah. Sesudah 1 minggu saya ketemu, saya tuh nggak pakai pacaran. Nanti kalau Mas Putra ketemu Gilang tanya deh. Saya tuh nggak pakai pacaran Mas Putra. Jadi sekarang ketemu, seminggu kemudian dilamar, antara kenal nggak kenal nih gue sama nih laki. Begitu. Maksudnya ya saya kenal karena dia musisi. Saya kenal Gilang karena dia bersahabat dengan Mas Ikang dan Mas Eki, sama-sama anak Deplu, anak diplomat. Jadi Om Fauzi, Om Karno, Om Soekarno tuh ayahnya Mas Eki, sama keluarga Ramadan ini gitu ya, ibunya Gilang, Christine Ramadan. Nah itu tuh memang keluarga diplomat. Jadi artinya selain musisi saling kenal ya, mereka tahu lah gitu loh di departemen luar negeri ini. Nah tapi kan nama nih orang saya nggak kenal gitu loh, nggak tahu. Jadi nekat-nekatan lah waktu itu. Ya udahlah,
menikah. Saya usia 29 menjelang 30 tahun, Gilang 9 tahun lebih tua dari saya, di atas saya. Jadi dia 39 mau 40 waktu menikah. Inama amalu biniat. Saya kan muslim ya. Jadi saya inama amalu biniat. Segala sesuatu baliknya ke niat lagi lah. Bersihkan hati, luruskan niat. Saya menikah karena Allah, bukan pansos. Bukan panjat sosial atau nyari status supaya nggak dibilang perawan tua. Enggak gitu loh. Jadi saya menikah. Terus tahu nggak apa yang saya pelajarin yang ingin saya bagi sebagai to-do list di saat pandemi ini? Jangan belajar untuk lebih kenal dengan pasanganmu. Karena kalau kita hanya belajar lebih kenal, iya kalau yang kita makin kenal dia hal-hal yang baik, maka jadi lebih dekat. Kalau yang kita makin kenal hal-hal yang kita tidak sukai, apa nggak jadinya berantem? Iya nggak sih? Jadi kalau anak kecil tuh gumoh, kekenyangan, minum susu gumoh, muntah gitu kan ya. Karena apa? Setiap kali kita ketemu hal yang sebetulnya kita nggak suka, yang akhirnya jadi berantem kan. Jadi untuk melanggengkan pernikahan kita dengan pasangan kita adalah bukan saling lebih kenal, tapi lebih mencintai. Kalau kita lebih mencintai, belajarlah lebih mencintai pasangan kita setiap hari. Kalau Mas Putra nanya sama saya, emang artinya 20 tahun lo kawin nih sama si Gilang, lo cinta banget ya sama si Gilang? Boro, tanya Gilang. Pasti Gilang ketawa. Gil, si Nas cinta banget gak sih sama lo? Dia pasti ketawa ngakak. Wah, ngimpi lu, si Nas cinta banget sama gue. Gitu kan ya, pasti dia jawabnya begitu. Karena memang begitu, saya mencintai Gilang cuman seujung kuku, bukan sebesar gunung. Karena kalau gunung dipapas, dipotong, jadi jalan tol, hilang tuh gunung. Tapi kalau kuku, seujung kuku, gunting kuku ya tumbuh lagi, gunting kuku ya tumbuh lagi. Artinya ya cukuplah cinta seujung kuku saja. Yang lebih besar dari cinta itu sendiri adalah respect. Jadi I do respect. Saya tuh respect banget sama Gilang. Jauh melebihi rasa saya mencintai Gilang. Saya tuh respect banget sama dia. Gitu ya. Nah, kalau sama anak-anak biar KDRT nih nggak usah tambah-tambah lah di pandemi gitu ya. Untuk sama anak-anak to-do list. Apa yang mesti dilakukan, Nas? Raise your words. Jadi kalau ngomong sama anak, ditambahkan kata-katanya. Bukan intonasi tingginya dikencengin. Yang ada ngegentak-gentak. Nanti lama-lama piring terbang, sepatu kelempar, gitu kan ya. Jangan. Karena bunga itu tumbuh mekar menjadi cantik karena hujan. Bukan kesamber sama halilintar, gitu loh. Jadi yang ditambahin tuh kata-katanya. Bukan suara melengking-lengking, bukan gitu loh. Nah dengan begitu aman tuh keluarga biasanya insya Allah walaupun pandemi gitu loh. Karena yang mesti di-eling gitu ya, di-eling tuh adalah gini. Udahlah kita rezeki tuh masing-masing tuh gak pernah ketukar loh. Allah tuh Tuhan menciptakan kita tuh bukan asal-asalan. Dikasih pandemi juga ada tujuannya. Seleksi alam, mana yang meninggal, mana yang masih hidup nih sampai sekarang gitu loh ya. Nah jadi semua itu tuh udah sewayahnya ya udah kita jalanin aja. Jadi gak usah lah terlalu takut besok kita mau makan apa. Selama kita punya kreativitas dan kita bisa berkolaborasi, maka di saat pandemi ini insya Allah kita bisa bertahan. Karena di situasi pandemi bukan yang pinter yang dapat duit, dapat kerjaan. Tapi orang yang kreatif dan mampu berkolaborasi dengan siapa aja. Begitu. Aduh, keren banget Bun, keren banget bener-bener.
Nih, jadi ya buat semua viewers kita malam hari ini di tadi tuh diingat tuh kata-katanya Bunda tadi ya. Jadi di cobaan yang memang tidak bisa kita hindari saat pandemi kayak gini adalah permasalahan di keluarga tuh pasti ada aja. Apalagi sekarang intensitas ketemunya lebih banyak. Karena mungkin sebagian dari ya mohon maaf gitu, sebagian yang ada yang harus dikena PHK, akhirnya juga perekonomian keluarga juga akhirnya harus terganggu. Tapi ya syukurnya alhamdulillahnya di Kenari Jaya kita tidak ada PHK sama sekali, alhamdulillah banget. Terima kasih untuk Dewan Direksi dan manajemen semua atas kebijaksanaannya. Lalu juga selain itu juga apa namanya semua aktivitas anak di rumah, sekolah semua di rumah gitu. Suami juga yang tadinya mungkin kerja lebih banyak di luar, sekarang waktu di rumahnya lebih banyak. Jadi tadi tips dari Bunda nih ada dua. Untuk ke suami tadi pertama itu adalah jangan belajar lebih kenal dengan pasanganmu, tapi belajarlah untuk lebih mencintai dan respect. Jadi mencintainya seujung kuku aja tadi kalau kata Bunda Shanas. Karena kalau kuku dipotong, lumbuh lagi, gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah tips untuk ke anak. Jadi ketika kita menghadapi anak, tambahkanlah kata-katanya, bukan intonasinya yang ditinggiin. Nah, ini luar biasa. Ini adalah sosok perempuan yang betul-betul luar biasa. Bunda Syahnas nih benar-benar memberikan kita Masya banyak Allah. banget inspirasi. Kita memberikan kita banyak banget inspirasi, ilmu-ilmu yang sebenarnya mungkin dari kita sebagian tahu, tapi kita lupa. Nah, ini diingetin lagi nih sama Bunda Iya nih. betul, Diingetin lagi betul, sama betul. Bunda gitu bahwa banyak hal-hal sepele yang kadang-kadang tuh kita kesampingkan gitu. Nah, ini luar biasa sekali Bunda malam hari ini. Eh, saya masih punya satu pertanyaan terakhir Bunda, boleh ya? Karena saya nggak Boleh, terasa ternyata ini udah lumayan hampir 1,5 jam kita udah ngobrol. Nah ini pertanyaan terakhir Bun. boleh. Siapa perempuan yang menurut Bunda ini sangat menginspiratif? eh Setiap saya ketemu sama perempuan, wanita, banyak sekali wanita inspiratif yang ada di sekeliling saya yang akhirnya saya sulit sekali untuk menentukan siapakah perempuan inspiratif pilihan saya. Karena banyak sekali perempuan yang biasa-biasa, bahkan tukang gado-gado, emak-emak. Gado-gado itu membuat saya juga, saya bisa membuat dia menjadikan beliau itu wanita inspiratif bagaimana saya mendidik anak-anak saya. Sehingga saya itu nggak ngoyo untuk mengejar eksistensi diri saya, sehingga saya lupa dengan anak-anak saya. Mesti saya bikin lebih hebat dari saya. Emang dapetnya dari siapa Mas Putra? Emak-emak gado-gado orang Betawi langganan saya, tahu nggak Mas? Karena yang itu yang saya cerita, dia nggak bisa Ya, baca abjad, cuman bisa baca ngaji Quran. Tapi anaknya 3 doktor semua, Mas, gitu loh. Sampai saya bilang, Mak, hebat amat sih, Mak, gitu loh. Ajarin saya lah, Mak, bagaimana jadi perempuan hebat kayak begitu, Mak, gitu loh. Dijelasin dari tukang gado-gado, atau banyaklah di sekeliling kita wanita-wanita inspiratif lainnya. Tentunya saya mau ya, halo Bun. Halo Bun, sorry. menjadi orang yang Ya, halo ya ya, ya, oke Bun. Tadi suaranya sempat paling hilang tidak sedikit. ibu saya yang membuat menjadi wanita inspiratif pertama saya, tetapi sesudah saya berkembangnya kehidupan saya bertemu dengan banyak perempuan, buat saya banyak sekali wanita inspiratif di sekeliling saya Mas Putra gitu loh, sehingga saya sulit sekali untuk menentukan satu yang paling hebat. Jadi buat saya adalah caranya untuk belajar, buka mata kita, belajarlah dari siapa saja dan di mana saja, karena semua orang adalah guru terbaik buat kehidupan kita. Sama seperti layaknya kita ketemu sama perempuan yang karakternya sulit, nyebelin, hidupnya lama lagi, gak mati-mati begitu ya. Dan itu adalah dosen paling killer dan paling keren untuk hidup kita. Karena apa?
Satu, kita belajar untuk tidak seperti dia. Dua, itu ngebentuk kita menjadi sosok yang seperti emas. Karena untuk membuat karakter kita sehebat, semengkilap emas, seberkilaunya berlian, dibutuhkan panas yang derajatnya tinggi banget. Bukan yang suam-suam kuku. Emang situ mau bikin susu, suam-suam kuku. Kalau mau bikin emas, mesti panas banget apinya. Begitu, Mas. Jadi, anggaplah semua orang itu adalah guru kehidupan untuk kita. Thank you, Mas Putra. Anggaplah semua orang adalah guru kehidupan kita. Itu keren banget, Bun. Itu keren banget, Bunda. Terima kasih banyak untuk Salam semuanya yang, aduh saya nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Tapi semua kata-kata Bunda dari pertama kita ketemu malam hari ini, kita ngobrol malam hari ini sampai di ending pun semuanya adalah ilmu, semuanya inspirasi buat kita semua. Nih Pak Hendra sampai bilang hidup emak-emak, betul banget Pak. Hidup emak-emak. Iya, jadi Bunda, alhamdulillah terima kasih banyak Bun semua ilmunya malam hari ini. Terima kasih juga sudah terus menginspirasi kita dan semoga Bunda selalu diberikan kesehatan sama Allah. Keluarga Bunda juga semoga semua dilindungi. Sama terkirim. Doa yang sama terkirim, Mas Putra. Salam buat supaya Bunda. Siap Bun, buat istri saya malam hari ini saya pulang tolong dibukain pintu ya. Nggak usah dibaca komen-komen yang tadi ada. Bunda, salam terima kasih Mas banyak. Heru Wicaksono Siap, dan semua siap, keluarga pasti. besar dari Kenari Jaya. Selamat berkarya untuk negeri, selamat membantu orang banyak, dan selamat mensejahterakan pegawainya tanpa dikasih PHK di situasi ini. Keren banget. Terima kasih Mas Putra. Amin. Terima kasih Bunda, salam buat Mas Gilang dan anak-anak semua, salam sehat selalu ya Bunda. Sampai ketemu lagi Bunda. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wow, luar biasa sekali malam hari ini. Banyak ilmu yang menginspirasi kita malam hari ini. Bincang Kenari kali ini benar-benar sangat menginspirasi, sangat mengedukasi kita semua. Banyak yang mungkin beberapa hal yang kita lupa, tapi akhirnya kita diingatkan malam hari ini lagi. Buat semua sahabat Kenari, buat semua viewers yang udah nonton malam hari ini, terima kasih banyak untuk waktu kalian untuk bisa nonton sampai malam hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik aja di rumah. Ingat tadi kita harus belajar dari setiap orang yang kita temui, belajarlah dari setiap orang semua. Terima kasih juga untuk perempuan-perempuan Indonesia, terima kasih banyak juga untuk para emak-emak, para ibu, para perempuan, pokoknya semua. Semua malam hari ini terima kasih banyak. Saya nggak tahu mesti mau ngomong apa lagi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan malam hari ini. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa buat follow Instagramnya Kenari Jaya. Juga semua sosial medianya Kenari Jaya. Jika ingin beli produk-produk Kenari Jaya bisa langsung ke toko atau langsung telepon customer service kita. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Bincang Kenari berikutnya. Selamat malam.